sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Nah, di video kali ini Kak Narita akan membahas sesuatu yang sangat penting buat kita pelajarin gitu ya, karena ini akan berguna banget ketika kita belajar di sekolah dan dimanapun sih sebenarnya ya. Oke, tentang apa materi hari ini? Kak Narita akan kasih tahu nanti. Tapi sebelum itu, bagi sahabat Genaci di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya juga ya. Jadi kalau ada video terbaru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Genaci di rumah bisa langsung nonton sampai habis. Oke, hari ini Kak Narita akan bahas tentang arti tanda baca dan fungsinya. Nah, seperti yang sahabat Genaci tahu di rumah ya, kalau tanda baca itu penting banget buat kita saat menulis atau membuat sebuah karya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tanda titik. Nah, tanda titik ini penting banget karena berguna ketika kita selesai menuliskan satu kalimat. Oke, kita beri titik di akhir kata. Itu berarti berhenti atau tidak berlanjut kalimat itu. Berarti berhenti sampai situ aja. Contohnya adalah ayahku pergi ke Solo. Nah, setelah kata Solo itu kita beri tanda titik yang berarti tidak ada tambahan kata lainnya. Yang kedua adalah tanda koma. Nah, tanda koma ini hampir mirip sama titik, yaitu untuk memberi jeda. Bedanya kalau tanda titik tadi berarti berhenti lama gitu ya, cukup lama. Tapi kalau tanda koma itu berhenti sejenak. Nah, tanda koma ini biasanya digunakan untuk memberi jarak atau jeda dari satu kata ke kata lainnya. Contohnya adalah aku membeli buku, koma, pensil, koma, penghapus, dan tas. Baru dikasih tanda titik di belakangnya. Jadi gunanya tanda koma ini untuk memberi jeda bahwa apa aja yang sudah aku beli tadi gitu ya. Jadi pensil, buku, penghapus, dan tas. Oke, paham ya sampai sini? Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma ini bisa digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kata atau kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya adalah malam semakin larut, titik koma, pekerjaanku belum selesai juga, titik. Nah, jadi titik koma di sini fungsinya untuk memisahkan bagian-bagian yang sejenis atau setara gitu ya. Jadi kayak tadi kan malam sudah larut, jadi intinya udah malam, tapi pekerjaanku belum selesai juga. Udah malam belum selesai juga. Jadi kita pakai titik koma di tengah-tengahnya. Dan jangan lupa tanda titik di akhir kata. Yang keempat adalah tanda titik dua. Nah, kalau tadi titik koma, sekarang titik dua. Jadi atas bawah itu titik aja, tidak ada komanya. Tanda titik dua ini digunakan di akhir pernyataan yang lengkap jika diberi penjelasan detail gitu ya di belakangnya. Contohnya seperti ini. Kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Jadi tanda titik dua di sini digunakan untuk memperjelas perabotan rumah tangga yang dimaksud itu seperti apa aja, yaitu kursi, meja, dan lemari. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Tanda yang kelima adalah tanda hubung. Tanda hubung yang simbolnya adalah garis aja, seperti tanda minus gitu ya. Nah, tanda hubung ini berguna untuk menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh baris. Jadi contohnya seperti ini. Nanti sore kita akan jalan-jalan di taman. Nah, di kata jalan-jalan ini kita beri tanda hubung karena dia ada suku kata yang sama yang masih tersambung gitu ya. Jadi pakai kata hubung di tengah. Nanti sore kita akan jalan-jalan di taman. Tidak lupa di akhir kata taman diberi tanda titik yang berarti sudah berhenti atau tidak ada tambahan kata lainnya. Yang keenam adalah tanda pisah. Nah, tanda pisah ini simbolnya seperti tanda kurang yang tadi, cuman lebih panjang lagi, lebih panjang sedikit ukurannya ya. Kalau tadi tanda hubung itu hanya pendek gitu ya. Kalau tanda pisah ini lebih panjang. Fungsi dari tanda pisah ini adalah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimatnya. Contohnya seperti ini. Kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, yakin akan tercapai, tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri.
Jadi, tanda pisah di sini tugasnya untuk memberi penyisipan kata tambahan di dalam satu kalimat tadi. Yang ketujuh adalah tanda elipsis atau titik tiga. Jadi kayak titik-titik-titik gitu ya. Nah, tanda elipsis ini berguna untuk kalimat yang terputus-putus. Contohnya seperti ini. Kalau begitu, titik-titik-titik atau kita kasih tanda elipsis. Ya, mari sekarang kita berangkat. Tanda titik. Nah, jadi tanda elipsis ini berguna untuk kayak tambahan. Kalau kata-katanya terputus, kita bisa tambahkan titik-titik ini di tengah kalimatnya, seperti tadi ya. Next, yang ke-8 adalah tanda tanya. Tanda tanya ini yang udah kita tahu semua ya. Tanda tanya berfungsi untuk memberikan penjelasan atau memperjelas intonasi ketika kita bertanya, gitu ya, atau menulis sebuah pertanyaan. Contoh, kapan kita akan berangkat? Nah, jadi intonasi pertanyaannya kan terbaca ya di sini. Kemudian kita tambahkan tanda tanya di belakang. Kapan kita berangkat? Jadi kita memperjelas orang yang mendengar atau yang membaca bahwa kita sedang bertanya. Oke, dan tanda yang ke-9 adalah tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk memperjelas sebuah kalimat perintah atau seruan gitu ya. Atau biasanya juga mengekspresikan atau menggambarkan sebuah ketidakpercayaan atau rasa emosi dari sebuah kejadian gitu ya. Kalau tanda seru yang digunakan untuk kalimat seruan biasanya cepat tutup pintunya. Nah, di situ belakangnya dikasih tanda seru, berarti kita menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk segera menutup pintu. Tapi kalau untuk mengungkapkan rasa emosi biasanya digunakan juga contohnya seperti ini. Alangkah seramnya peristiwa itu. Nah, di belakangnya dikasih tanda seru. Jadi menggambarkan bahwa benar-benar peristiwa itu menyeramkan gitu ya, sahabat Kinasi ya. Yang ke-10 adalah tanda kurung. Nah, tanda kurung di sini berguna untuk mengapit tambahan keterangan atau sebuah penjelasan. Contohnya adalah, sore ini aku akan belajar di ACI. Kan tulisannya ACI besar. Nah, dikasih tanda kurung setelahnya, terus dijelaskan ACI itu apa, yaitu Ayo Cerdas Indonesia bersama teman-teman. Jadi, sore ini aku belajar di ACI, Ayo Cerdas Indonesia bersama teman-teman. Nah, disitulah gunanya tanda kurung untuk memperjelas singkatan dari ACI ini tadi, sahabat Kinasi. Nah, tanda yang ke-11 yaitu tanda kurung siku. Nah, ini juga sama-sama seperti tanda kurung tadi, cuman dia bentuknya lebih simetris gitu ya. Kalau tadi kan melengkung. Nah, kalau tanda kurung siku ini dia, nah, garis seperti ini. Nah, tanda kurung siku ini berguna untuk mengapit kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Jadi, tanda kurung siku di sini kita gunakan untuk mengoreksi huruf atau kata yang kurang dari tulisan sebelumnya. Contoh kita mau menyalin gitu ya. Kemudian dari tulisan sebelumnya ada huruf yang kurang. Contoh, saya mendengar teriakan tadi sore. Nah, di kalimat sebelumnya itu mendengar. Jadi kurang huruf D gitu ya. Mendengar. Jadi kita tambahkan huruf D dengan tanda siku, yang mana artinya kita sebagai penyalin yang menambahkan huruf D tersebut. Jadi gitu ya teman-teman, tanda siku, kurung siku ini juga memberi penjelasan tapi sebagai koreksi karena tulisan yang sebelumnya ada kesalahan. Next, yang ke-12 adalah tanda petik 2. Nah, tanda petik ini gunanya untuk mengapit petikan langsung dari seseorang atau naskah yang tertulis. Contohnya adalah petik 2, saya belum siap. Kemudian petik lagi ditutup dengan petik kata Mirna, lalu dilanjut dengan petik lagi karena mengutip sebuah pembicaraan. Tunggu sebentar ya, dan ditutup oleh tanda petik lagi. Nah, jadi tanda petik di sini kita gunakan untuk memperjelas atau mengulang kembali pembicaraan yang dikatakan oleh seseorang dari naskah atau secara langsung. Jadi seperti tadi ya, saya belum siap, itu dikasih tanda petik 2 di depan dan belakangnya. Kata Mirna, jadi yang berbicara adalah Mirna. Lalu diperjelas lagi, tunggu sebentar ya. Nah, jadi setelah Mirna bilang saya belum siap, dia bilang lagi tunggu sebentar. Jadi kita disuruh untuk menunggu.
Oke, sahabat Ginaci paham ya untuk tanda petik 2. Selanjutnya yang ke-13 yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal yaitu kalau tadi tanda petiknya 2 depan dan belakang kalimat, sekarang tanda petik tunggal hanya ada di akhir kata gitu ya. Nah, tanda petik tunggal ini mengapit, bertugas atau berfungsi untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Nah, bingung ya? Jadi contohnya seperti ini sahabat Ginaci. Kata Bella, nah ini Bella yang berbicara. Kemudian dikasih petik dulu, petik 2 atas ya. Apakah kau mendengar suara kring-kring? Di setelah kata kring-kring itu biasanya dikasih tanda petik tunggal. Ini yang berarti ada kata-kata yang diapit di dalam percakapan itu, gitu ya. Apakah kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, tanda petik tunggalnya bisa kita tulis di belakang kata kring-kring. Jadi, untuk menjelaskan kalau ada petikan di dalam petikan lagi. Gitu ya, sahabat Ginaci. Selanjutnya nomor 14, yaitu ada tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini berfungsi biasanya ketika kita menulis surat. Itu ada kop surat. Nah, tanda garis miring ini berguna untuk menulis nomor-nomor di dalam kop surat tersebut. Next, yang ke-15 adalah tanda penyingkat atau apostrof, yaitu seperti tanda koma, seperti tanda petik tapi di depan kata atau di depan suku kata. Ini biasanya berfungsi untuk menunjukkan sebuah penghilangan kata atau biasanya digunakan ketika kita menuliskan tahun. Contoh 1988, kalau di dalam sebuah cerita bisa dituliskan dalam petik dulu atau apostrof kemudian 88. Jadi yang terlihat hanya 88-nya aja, 19-nya tidak tertulis gitu. Itu maksudnya adalah 1988. Nah, tanda apostrof ini biasanya terkhusus untuk penulisan tahun. Gitu ya, sahabat Ginaci. Oke deh, sekarang kita udah tahu gimana fungsi dan macam-macam tanda-tanda baca. Yang penting banget untuk kita pelajari ketika kita akan menuliskan sebuah naskah atau membuat karya. Jadi kita sudah bisa untuk menulis dengan lebih baik lagi. Oke deh, itu dulu video dari Kak Narita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye!